teman-teman, ketemu lagi sama aku, Maris Dwika Salwacitra Rusadi, mahasiswi pendidikan akuntansi kelas A20, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM 208032410005. Di video kali ini, aku akan menjelaskan sedikit nih kepada kalian semua mengenai proses produksi makanan ringan bernama klonyom. Namun sebelumnya perlu teman-teman ketahui, video ini aku buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Kerakyatan yang diampu oleh Bapak Ngadiono SPD MPD. Nah, sedikit membahas mengenai klonyom nih teman-teman. Jadi klonyom ini adalah makanan ringan berbahan dasar aci yang berasal dari Bandung, Jawa Barat. Tapi makanan klonyom ini tidak hanya ada di Bandung saja loh teman-teman, ada juga di beberapa daerah di sekitarnya, termasuk di daerahku yaitu di Wonosobo dan di Yogyakarta. Nah, di Wonosobo sendiri makanan klonyom ini masih jarang ditemui karena masyarakat sekitar sebagian besar mengira bahwa klonyom itu adalah makanan yang sama dengan makanan ringan berbahan dasar aci lainnya yang disebut dengan cilor, aci telur. Padahal nih ya teman-teman, klonyom sama cilor itu dua makanan yang berbeda loh. Walaupun mereka sama-sama berbahan dasar aci dan memiliki tambahan topping telur, namun biasanya di klonyom ini ada tambahan bahan dasar lainnya lagi nih, seperti daun bawang itu yang menjadi ciri khasnya. Juga ada tambahan topping seperti sosis atau tempura atau bakso dan lain sebagainya, dan itu bisa dikreasikan menurut kreasi dari teman-teman sendiri nih. Nah, jadi begitu ya teman-teman, sedikit penjelasan mengenai makanan ringan berbahan dasar aci yang bernama klonyom ini. Nah, kali ini produkku juga mengambil makanan klonyom nih, namun aku memberi namanya dengan nama klonyom nyam-nyam. Nah, mungkin dari teman-teman udah gak sabar nih untuk mengetahui apa saja alat yang dibutuhkan, bahan-bahan apa saja, dan bagaimana proses produksinya. Namun sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe akun YouTubeku terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, mungkin teman-teman udah gak sabar nih untuk mengetahui bagaimana cara memasaknya, karena klonyom ini salah satu makanan ringan yang memiliki ciri khas yang unik nih teman-teman untuk cara memasaknya. Oke, mungkin langsung saja ya kita saksikan cara pembuatan klonyom berikut ini. Check it out! Berikut adalah alat-alat yang diperlukan. Yang pertama yaitu mangkuk besar atau mangkuk bakso dan mangkuk kecil. Kemudian ada piring yang untuk menyajikan nantinya. Kemudian ada talenan atau alat tatakan yang lainnya. Kemudian ada pisau, sendok, dan irus atau dalam bahasa Indonesia alat pengaduk yang terbuat dari batok. Kemudian ada gelas. Kemudian ada teflon dan ada wajan. Untuk pengemasannya kita memerlukan sendok plastik dan gelas plastik. Untuk bahan-bahan yang dibutuhkan, bahan utama yaitu tepung tapioka, air putih, kemudian ada telur, dan yang terakhir adalah daun bawang yang akan dijadikan sebagai ciri khas. Kemudian untuk toppingnya sendiri kita bisa menambahkan dengan sosis maupun dengan tempura dan atau makanan frozen yang lainnya. Kemudian untuk menambah cita rasa kita bisa menambahkan penyedap rasa, kecap, dan juga cabai yang nantinya akan dibuat sambal. Kemudian untuk menggorengnya kita bisa menggunakan minyak goreng. Untuk yang pertama, kita tuangkan air panas ke dalam teflon. Kemudian kita tuangkan tepung tapioka kering, sedikit demi sedikit saja, untuk nantinya kita aduk untuk dijadikan menjadi tepung basah. Untuk airnya juga tidak perlu terlalu banyak. Untuk tepungnya bisa kita tambahkan sedikit demi sedikit, hingga tepung keringnya berubah bentuk menjadi tepung basah. Kemudian kita siapkan tepung kering ke dalam mangkok. Nantinya tepung kering ini akan dicampurkan dengan tepung basah yang tadi sudah matang. Kita tambahkan secukupnya saja.
Kemudian kita aduk ya teman-teman, karena ini masih panas, kita mengaduknya menggunakan sendok terlebih dahulu. Jika sudah dingin, nanti bisa kita aduk menggunakan tangan sampai adonan menjadi kalis. Bisa ditambahkan tepung kering sedikit demi sedikit. Jangan lupa juga jika akan menggunakan tangan, jangan lupa untuk mencuci tangan terlebih dahulu ya teman-teman. Jika sudah kalis, bisa kita bentuk ya teman-teman. Jika masih lengket, bisa teman-teman tambahkan tepung tapioka yang kering ke tangan kalian. Jika sudah menjadi bentuk yang panjang, bisa kita potong-potong menjadi potongan dadu. Dan apabila masih lengket, bisa teman-teman tambahkan tepung tapioka kering juga. Berikut adalah tampilan yang sudah menjadi potongan dadu. Karena masih lengket antara satu potongan dengan potongan yang lain, bisa kita tambahkan tepung tapioka lagi dan kita aduk sampai potongan dadu tersebut berpisah antara satu dengan yang lainnya. Kemudian kita potong sekalian topping-toppingnya, ada sosis dan juga ada tempura. Selanjutnya kita memasuki proses penggorengan. Tuangkan sedikit minyak, secukupnya saja, kemudian kita panaskan dan kemudian masukkan topping yang tadi sudah dipotong. Untuk topping ini cukup digoreng setengah matang saja karena nantinya akan kita matangkan ketika kita menggoreng adonan aci tadi. Jika sudah setengah matang, kita angkat, kemudian sekarang kita berganti menggoreng adonan acinya. Minyaknya cukup secukupnya saja teman-teman, tidak terlalu banyak. Kemudian kita aduk sampai adonan tersebut menjadi tampilan seperti cimol. Kemudian kita matikan terlebih dahulu apinya. Sambil menunggu adonan cimol tadi dingin, kita bisa menyiapkan daun bawang terlebih dahulu. Kemudian jika sudah dirasa lebih dingin, bisa kita nyalakan lagi apinya. Sekaligus kita tuangkan telurnya sesuai kebutuhan kita masing-masing. Di sini saya menggunakan 1 telur. Kemudian kita goreng cukup setengah matang saja. Dan jangan lupa untuk diaduk terus-menerus ya teman-teman agar telurnya ini juga matang. Kemudian kita tambahkan toppingnya yang tadi sudah setengah matang. Jangan lupa tambahkan juga daun bawangnya. Dan kemudian kita aduk terus-menerus ya teman-teman. Nah, untuk memisahkan antara adonan yang lengket dengan wajan, bisa kita tambahkan sedikit air nih teman-teman. Jangan lupa juga untuk menambahkan penyedap rasanya dan kecap ataupun sambal sesuai dengan selera teman-teman. Jika sudah, bisa kita angkat, bisa kita sajikan. Dalam tahap penjualannya, klonyo memiliki rasa yang beragam. Ada pedas manis, ada pedas asin, atau hanya pedas saja, atau hanya manis saja. Itu semua bisa kita sesuaikan sesuai dengan keinginan konsumen dan sesuai dengan variasi dan Adanya Anas kira-kira? Kenapa sih? Ya kayak ngerti anak kamu. Ya. Kemudian untuk penjualannya, 1 gelas plastik kecil klonyo bisa kita jual seharga 3.000 atau bisa kita jual dengan harga 5.000 menggunakan gelas plastik yang lebih besar lagi. Di musim hujan dan suasana dingin
Yang membuat saya tertarik dengan klonyom nyam-nyam ini adalah cara pembuatannya, yaitu yang homemade, membuat sendiri, dan kemudian bahan dasarnya yang menyehatkan, kemudian rasanya yang sangat enak sekali, harus dicoba pokoknya. Kemudian rasa sambalnya yang sangat luar biasa, delicious sekali. Klonyom nyam-nyam pokoknya harus dicoba. Halo, selamat malam. Perkenalkan, saya Yoyon, pengemudi Grab. Itu saya pernah menemukan makanan khas Bandung ada di Wonosobo. Namanya klonyom. Di sini klonyomnya itu warungnya dikasih nama klonyom nyom-nyom. Nah, iseng-iseng saya pernah nyobain klonyom itu di Bandung. Ya rasanya very very delicious. Saya nyobain klonyom nyom-nyom itu di Wonosobo itu. Terus begitu saya lagi lewat, saya coba berhenti, saya beli satu porsi, saya coba bisa makan. Recommended, betul-betul recommended. Enak, bener-bener enak. Itu saya makan seolah-olah saya berpikir kok saya kayak di Bandung ya, apalagi Wonosobo itu hawanya juga dingin. Jadi kayak ya hampir mirip kayak di Lembang, Bandung itu. Enak, bener-bener enak klonyomnya. Nah, ini saya kasih recommended buat teman-teman Grab juga. Silahkan monggo mampir sekali-kali ke warung klonyom nyom-nyom. Ya, bisa juga di situ nanti kita kumpul-kumpul sambil cerita-cerita, sambil ngemil klonyomnya. Cerita-cerita gimana kemajuan Grab di Wonosobo. Syukur-syukur warungnya itu nanti ikut resto pilihan, supaya nanti ada warga Wonosobo yang mau nyobain klonyom bisa pesan lewat Grab. Itu sih saran saya buat pemilik warungnya ya, pemilik restonya, resto klonyom nyom-nyom namanya, supaya ikut gabung aja ke merchant Grab merchant di Grab, bergabung supaya kalau ada orang luar yang pengen nyari klonyom itu mereka bisa lihat di aplikasi Grab, bisa lihat, oh ternyata di Wonosobo sudah ada klonyom. Mereka bisa pesan, dan kita sebagai Grab driver siap menerima orderan mereka yang mau mesan. Mereka pasti puas dengan rasanya yang betul-betul seperti seolah-olah kita makan klonyom itu seperti ada di Bandung. Enggak beda jauh, malah bisa dibilang lebih enak, lebih sip rasanya. Monggo silakan dicoba buat teman-teman juga. Sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang dan lebihnya pokoknya buat klonyom nyom-nyom the best. Baik teman-teman, itu tadi ya proses produksi dari klonyom nyam-nyam. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa teman-teman praktekkan di rumah masing-masing. Dan mungkin cukup sekian ya video dari aku. Sampai jumpa di lain waktu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.